tasbih dan yang lainnya. Mungkin suatu saat nanti yang lainnya menyusul ikut mau bergabung dengan PDP Perisai Daya Batin. Di sini alhamdulillah wa syukurillah kami semua, dari saya pribadi dan Mas Irfan, Di depan sudah ada Mas Irfan dan Ibu Sendang Ambulan, alhamdulillah sehat semua. Dan di sini ada beberapa nanti pengetesan. Ini emasnya yang sudah dikasih pengijazahan PDP dari Dubes Sendang Ambulan, yaitu Kang Mas Marwan. Di sini saya hanya memberikan tutorialnya nanti untuk penyerangan atau saya pribadi yang akan mencoba nanti. Ya, di sini tidak ada unsur kesombongan atau istilahnya menyombongkan diri, itu tidak. Di sini hanya edukasi untuk memperkuat atau semakin yakin keyakinan kita bahwa al-hikmah itu ada, bahwa ilmu Allah itu ada dan nyata dan bisa dibuktikan. Dan seterusnya, Kang Mas kemarin ngambil tingkat berapa ya? Tingkat 1. Berarti yang pakai tasbih aja ya? Pakai tasbih ya berarti ya? Pakai tasbih ya? Nanti bisa dicoba, nanti bisa dibuktikan sendiri seperti apa hasilnya, seperti apa nanti kita buktikan bersama-sama di sini. Intinya di sini kami tidak ada unsur kesombongan atau apa, hanya sekedar berbagi pengalaman, wawasan bahwa al-hikmah itu ada dan ilmu Allah itu ada. Terus tonton kami di channel kami Sendang Ambulan atau di Sendang Misteri juga ada. Tetap semangat, lampaui batas, stop dulu. Di sini ini tasbihnya dari Mas Irfan ya, Mas Irfan yang sudah diijazahkan kepada Mas Irfan dari Guru Besar Sendang Ambulan. Dan ini hanyalah benda biasa ya, benda biasa, jangan dituhankan ya. Tetap Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melenceng ya istilahnya. Ini udah diisi nanti kita diagung-agungkan atau apa, itu udah salah itu. Intinya di sini hanya pembuktian dan al-hikmah itu nyata dan ilmu Allah itu ada, benar adanya ya. Dan ilmu Allah itu tak terbatas, luas sekali ya. Makanya di sini beliau ngambil hanya keilmuan pengisian dari tasbih ya. Mudah-mudahan dengan lantaran dari Guru Besar Padepokan Sendang Ambulan nanti bisa dibuktikan dan manfaatnya juga banyak sebenarnya. Kalau untuk tasbih dan lebih banyak lagi kegunaannya kalau untuk dari pengisian ke badan. Jadi bukan hanya dari tasbih. Mengapa dari keilmuan ini PDP menyajikan atau beberapa keilmuan dari tingkat 1 sampai tingkat 5 mungkin, karena di sini tujuannya adalah untuk membentuk supaya manusia tersebut yang mengambil keilmuan tersebut bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui lantaran tasbih ini ya. Jadi bukan untuk kesombongan nanti di jalan ketemu teman atau gimana, coba tes saya itu jangan ya. Intinya tetap dawamkan apa yang menjadi nanti bimbingannya dari Guru Besar Sendang Ambulan ya. Oke, terima kasih, nanti kita buktikan. Terima kasih. Nanti ketika mau menyerang tasbihnya Mas sendiri, nanti tata caranya harus membuktikan, membangkitkan amarah sucinya atau elemen apinya ya. Dalam al-hikmah itu seperti itu. Jadi amarah suci itu timbul yang ada di dalam diri kita itu benar-benar itu. Nanti Kang Mas bayangkan saja seolah-olah ini musuhnya Kang Mas ya. Nanti bayangkan masalah-masalah apa yang membuat Kang Mas itu langsung emosi, terus melakukan
serangan ke benda ini, dan bayangkan benda ini seolah-olah ini musuh Kang Mas sendiri ya. Nanti apa yang terjadi, nanti apa yang Kang Mas rasakan nanti bisa diceritakan lewat kamera seperti apa, daya perisainya seperti apa, seperti itu. Kalau yang saya rasakan ini perisainya cukup lumayan tinggi, lumayan kuat. Ini kalau kemarin ngambilnya bukan hanya tasbih melalui pengisian lewat badan, alhamdulillah itu lebih bagus lagi. Karena di samping pengisian badan pastinya dikasih amalan yang fungsinya hanya kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu biarkan energi itu berjalan apa adanya tanpa kita sadari. Karena seseorang untuk mengamalkan keilmuan itu, kalau kita mengharap sesuatu itu hasilnya nol. Biarkan saja tetap mengalir, kita istiqomahkan. Kalau kemarin ngambilnya dari mungkin tingkat 2 atau 3 dari pengisiannya ke badan, terus ada bonusnya ini, alhamdulillah itu lebih bagus, lebih tajam. Di sini nanti Kang Mas tinggal membangkitkan amarahnya, amarah sucinya atau elemen apinya, bangkitkan. Bayangkan ini musuhnya Kang Mas sendiri ya. Nanti langsung setelah emosi bangkit, emosi ada, itu langsung serang saja ini ya. Jadi misalkan ini nanti ditaruh di sini, Kang Mas tinggal digerakkan. Misalkan mau membangkitkan amarah suci, tinggal kita bayangkan saja. Kalau mau pakai pasang kuda-kuda boleh, itu lebih bagus. Jadi intinya untuk menambah karakter kita atau ciri khas kita, mau pakai gerakan seperti apa. Intinya misalkan Kang Mas mau menyerang, kita bangkitkan dulu amarahnya, kita bayangkan benda itu benar-benar musuh kita atau yang membuat kita itu jengkel atau gimana. Jadi ini udah ada kontak yang seperti ini, udah kontak. Intinya kita itu di dalam hati kita itu, pikiran kita itu, amar kita itu bangkit. Itu seperti apa kita? Pasti gampang kan? Di luaran sana, misalkan kita jumpa sama teman lagi ngobrol, asik-asik, tahu-tahu yang menyinggung perasaan kita, menyinggung masalah buat apa lah, intinya Mas sendiri pasti tahu. Intinya nanti seperti itu. Jadi setelah ininya bangkit, bermarah, udah emosinya udah tinggi, semakin tinggi emosinya, maka energi kekuatannya dipancarkan dari tasbih ini itu semakin kuat. Jika memang peka Kang Mas, nanti insya Allah ini Kang Mas akan terpental. Misalkan mau menyerang seperti ini, dia jangan ada gerakan, misalkan dipukul, ini bisa geser tangan kita sendiri kayak tanpa kita sadari, bisa ke sini, intinya nggak bakalan kena benda ini. Seperti itu. Jadi saya kasih tahu ini energinya energi seperti listrik. Kalau Kang Mas nanti peka bisa merasakan daya pantulannya itu. Memang karena saya sendiri sudah sering merasakannya, saya juga sering mencoba entah itu dari pengisian ke badan maupun pengisian dari benda. Intinya latih terus cara membangkitkan amarah sucinya. Kalau Kang Mas mau pakai gerakan seperti ini itu lebih bagus. Mau seperti ini, bayangkan kandang bandanya yang di sono, setelah bangkit semua tinggal kita hantamkan. Mau atau kita gitu, pasti akan mental. Gak mungkin nggak, pasti akan mental. Kalau Mas nanti peka bisa merasakan, insya Allah kedepannya akan bisa dilatih sendiri di rumah, karena bukan hanya Kang Mas yang melakukan, atau bukan hanya saya saja yang sebagai pembuktian untuk mengetes. Ada salah satu dari anggota PDK juga yang kemarin katanya dari persidangan mulian yang mengambil keilmuannya, itu telah dibuktikan sendiri, dan orangnya juga bukan hanya memakai mungkin unsur tenaga dalam, itu bukan, mungkin dianya malah memakai
kodam. Jadi kodamnya itu dipanggil, masukkan ke badannya sendiri, terus diserang. Alhamdulillah dia nggak bisa, malah mental. Karena dari dorongan energi kodamnya tersebut, energinya itu panas. Jadi bisa orangnya bisa mental dan kodamnya itu bisa langsung keluar dan terbakar, bisa pergi langsung. Padahal kodamnya sendiri itu yang ikut menyerang, itu bukan orangnya, tapi kodamnya yang nyerang. Oke, jadi di situ nanti Kang Mas latih terus caranya supaya bisa. Kalau misalkan nanti dicoba di rumah, misalkan orang lain coba nih tasbih saya, Mas atau Kang coba serang, tapi harus tahu tata caranya. Kang Mas harus ngasih tahu tata caranya, nggak sembarangan hanya cuma asal nyerang. Kalau cuma asal nyerang nggak dikasih tahu tata caranya, coba ambil pasti bisa, karena tidak dikasih tahu tata caranya. Jadi di sini saya ngasih tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Tata caranya seperti itu. Jangan saja masalah-masalah apa yang membuat Kang Mas itu emosinya itu naik semarah mungkin. Semakin marah, semakin emosinya itu semakin tinggi, maka daya panggilannya dari energi yang ada di benda tersebut itu semakin kuat. Jadi seperti itu, silakan dilatih saja dulu, praktekkan. Gimana ya, kita itu memang dilatih. Mas agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Jadi di dalam Islam itu memang mengajarkan kita itu banyak bersabar, ya, melatih nggak mudah emosi, kan seperti itu. Jadi di sini adalah al-hikmah itu memang seperti itu. Kita dilatih untuk seperti ini supaya nanti bisa mengaplikasikan ilmuwan apa nanti suatu saat nanti kita pelajari. Kebanyakan alimah itu seperti itu, seperti ini. Jadi saya tahu kan Kang Mas belum bisa membangkitkan ini. Saya tahu ini energinya nih memang lain daripada yang lain, dan auranya pun lain. Jadi nggak bisa. Ini harus secara langsung dites, dipraktekkan ke orangnya. Katanya kemarin bisa marah, bisa ini. Ya cobalah. Coba. Buktikan, omongannya kemarin buktikan. Ya kalau ada orang yang ngomong yang nggak enak tuh. Iya nggak apa-apa. Nih harusnya dikata-katain dulu Mas. Ini yang saya kasih saran itu. Bayangkan aja orang tersebut yang kemarin ini bilang ini. Bayangkan aja itu saya. Jadi biar sampean lebih yakin lagi, ya kan, bahwa kekuatan dari ini tuh ada, bahwa sampean bisa merasakannya gitu. Kalau yang nyerang orang lain udah biasa kan gitu. Jadi biar yang pengijazah ini biar merasakan sendiri kayak yang lain itu Mas. Betul. Biar nggak ada pembodohan gitu di sini. Ya. Kayak kemarin gitu. itu ya juga saya kasih tutorial seperti ini. Alhamdulillah kemarin dia melenceng pukulannya ke sini dan jatuhnya pun setelah saya tanya dia sedikit merasakan energi dari benda tersebut gitu. Nggak ada kaleng-kaleng, karena saya suruh orang sendiri yang nyerang bendanya sendiri gitu, miliknya sendiri. Silakan dilatih, mudah-mudahan bisa, tetap semangat. Dari dekat nggak apa-apa, dari dekat. Sering kami jelaskan bahwa kalau memang tidak percaya boleh datang sendiri ke rumahnya ke Sendang Amulyan, atau datang ke sini bisa dipraktekkan bersama gitu. Jadi kadang ada setelah guru besar mengupload video, misalkan banyak komen-komen yang agak enak, atau di grup pun wah ini cuma trik, ini cuma bohongan, boleh ini sendiri. Ini tujuan kita seperti itu. Jadi jangan bisa buktikan sendiri gitu, tujuannya seperti itu. Jangan gimana kira-kira? Bisa lah. Kalau bisa dicoba terus. Hentakan lagi ya.